kepada Bapak Yudi sebagai dosen pengampu mata kuliah evolusi dan kepada Ibu Guru yang hari ini berkesempatan diwawancarai untuk melengkapi tugas kelompok mata kuliah evolusi. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Irna Wandira, Liswinta Saragi, Yani Lestari, Sartika, dan Natalia Inyakaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator yaitu Liswinta. Halo, selamat sore untuk kita semua yang bisa bergabung pada Zoom untuk sore hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Ibu Lia dulu. Selamat sore, Ibu Lia. Selamat sore, Bu Lia. Sore. Selamat sore. Untuk kesempatan ini, kami memberikan waktu untuk Ibu Robliana Awaliyah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Iya, baik. Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Robliana Awaliyah Resida, biasa dipanggil Lia. Saya belum terlalu lama ya, pengalamannya baru 2 tahun. Pengalaman ngajar, terus apa lagi ya? Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Untuk usianya saat ini, Ibu? Oh, usianya 26 tahun. Untuk jurusan sewaktu kuliahnya di UNJ ya? Iya, UNJ. Jurusannya pendidikan biologi. Ibu pendidikan biologi ya, Bu. Oke. Langsung saja kita ke topik wawancara ya. Karena sebelumnya Ya, kita boleh. mendapat informasi dari Ibu Lia ada job lain ya, sebentar. Saya langsung ke pertanyaannya saja, Ibu. Saya manggilnya Ibu Lia saja ya, Ibu Robliana. Iya, boleh. Saya langsung ke pertanyaan poin pertama saja. Apa yang Ibu Lia ketahui tentang teori evolusi? Ini maksudnya pengertian teori evolusinya langsung. Yang secara Ibu ketahui teori aja, secara... Iya, oke. Kalau yang saya ketahui ini pakai pendapat pribadi aja ya, nggak usah pakai teori siapa. Ya, kalau evolusi sendiri itu ini ya, apa sih namanya, terbentuknya, kalau saya nyebutnya terbentuknya individu baru, kalau saya menyebutnya seperti itu. Boleh dijelaskan, Ibu? Misalnya gini, kenapa saya menyebutnya mengenai terbentuknya individu baru? Karena kan memang salah satu, kalau saya kaitkan dengan salah satu hukum yang ada, misalnya hukum Hardy-Weinberg ya, salah satu syarat hukum Hardy-Weinberg itu berlaku, itu kan tidak tidak terjadi mutasi ya, tidak terjadi mutasi gitu. Kalau misalnya terjadi mutasi itu kan perubahan susunan genetika ya, baik itu mutasi gen atau mutasi titik atau mutasi kromosom kayak gitu. Nah, dari mutasi itu kan baru nanti akan terjadi evolusi seperti itu. Nah, maksudnya individu baru ya, entah itu awalnya mungkin misalnya gennya normal, nanti menjadi gen yang apa sih namanya, bukan abnormal ya, maksudnya di luar dari biasanya, seperti itu susunannya. Baik. Itu sih gambaran saya kalau mengenai evolusi. Berarti menurut Ibu Lia, untuk evolusi itu bisa dipercaya apa tidak? Evolusi apanya nih yang bisa dipercaya? Yang Ibu jelaskan tentang tidak terjadi mutasi. Tidak terjadi mutasi? Maksudnya bisa dipercaya atau tidak evolusi itu? Ya, kan untuk saat ini kan dari kalangan berbagai pendapat kan banyak tuh Bu yang berpendapat tentang si evolusi. Nah, di sini kan kalau menurut Ibu sendiri kan terbentuknya individu baru. Berarti kalau menurut Ibu Lia, terbentuknya individu baru itu berarti terjadi evolusi gitu ya Bu ya? Iya, terjadi evolusi. Evolusi itu ada. Oke, berarti Ibu percaya gitu ya, evolusi itu ada ya.
Oke, lanjut ke pertanyaan poin kedua. Apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Yang saya tahu ya, Ya. kalau pakai pandangan yang sama kali ya, ini kan sama-sama Boleh. Ya, Lamarck sama Darwin ya. betul. Paling jerapah kali ya, Dari misalnya. jerapah. Yang saya tahu sih, biasanya kan kalau ngomongin Lamarck sama Darwin itu kan berhubungan sama leher jerapah ya. Kayak gitu. Palingan Lamarck itu dia itu beranggapan bahwa jerapah yang ada sekarang ini kan lehernya panjang. Dulu Iya. itu mereka awalnya lehernya kan pendek-pendek. Gitu. Nah, karena makanannya itu tinggi-tinggi, nanti lama-lama lehernya dia itu jadi panjang. Untuk apa? Untuk menggapai makanannya. Gitu. Baik. Tapi kalau katanya Darwin, justru nggak gitu. Jadi dulu katanya Darwin itu dulu itu dia ada dulu itu jerapah itu ada yang berleher panjang, ada yang berleher pendek. Nah, karena makanannya tinggi-tinggi, makanan jerapahnya itu tinggi-tinggi, yang bisa menggapai makanan kan jerapah yang leher panjang. Nanti jerapah yang leher pendek akan karena dia tidak bisa menggapai makanannya itu, berarti kan dia nggak bisa dapat makanan. Nanti lama-lama dia mati atau lama-lama punah, ya dia terseleksi alam. Baik. Berarti Jadi dapat sekarang disimpulkan yang leher kalau panjang. seleksi alamnya, Ibu dapat menyimpulkannya seperti apa? Sesuai dengan namanya sih, seleksi alam, penyeleksian alam. Jadi makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup atau tidak mampu beradaptasi mengikuti perkembangan lingkungannya gitu, ya maka dia akan terseleksi alam. Jadi ya nanti akan terseleksi siapa yang dapat bertahan hidup, siapa yang tidak dapat bertahan hidup gitu. Baik. Ada lagi tambahannya Ibu untuk Darwin, Lamarck, dan seleksi alam? Nggak ada kayaknya. Lanjut ke poin nomor 3 ya Ibu. Adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Keuntungannya ya? Apa ya, kalau saya pribadi sih jadi tahu ya, oh ternyata ada loh tokoh-tokoh ini dan setiap tokoh itu mereka punya teorinya masing-masing. Jadi satu objek dengan dua pandangan yang berbeda seperti itu, yang apa ya, yang mungkin kita nggak sampai kepikiran ke arah sana gitu. Kayak tadi kayak Lamarck sama Darwin aja, kita nggak belum tentu semua orang berpikir makhluk hidup yang ada itu, misalnya kayak jerapah tadi, jerapah kan ya, saat ini itu kan lehernya kan panjang-panjang ya, kita nggak akan tahu kalau ternyata misalnya memang dulu jerapah ada yang berleher pendek, kecuali dari teori-teori yang disampaikan pada teori evolusi tadi gitu, entah itu dari Lamarck, Darwin atau siapa. Untuk poin 3 ada yang perlu ditambahkan Bu Lia? Itu aja sih keuntungannya, jadi tahu. Cukup ya. Baik, untuk nomor 4, poin 4 saya berikan kesempatan untuk Natalia-nya Kakak, silakan. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan nomor 4. Apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba, manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Iya, sebelum ditemukannya tulisan kan ada manusia zaman prasejarah ya. Nah, yang saya tahu sih itu sih manusia purba. Kayak gitu, kayak misalnya kalau dulu tuh pelajaran sejarah kayak zaman Megalotikum, Paleolitikum, itu kan banyak ya manusia-manusia purba gitu.
apalagi ya, biasanya sih manusia purba itu kayak dulu belum ditemukannya, misalnya belum ditemukannya pakaian, sekarang sudah. Itu sih paling yang saya, bayangan saya kalau berbicara mengenai manusia purba, manusia pada zaman prasejarah yang misalnya hidup mereka nomaden, berpindah-pindah. Terus biasanya apalagi ya, insting berburunya tinggi. Itu doang kayaknya ingetannya deh. Ini sejarah ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau menurut teori evolusi, ya. Iya, ya menurut teori evolusi Ya, itu kalau sendiri. menurut teori evolusi yang saya tahu sih, nenek moyang manusia menurut teori evolusi itu katanya dari kera ya, itu yang saya tahu gitu. Dari bahkan manusia purba juga kan dibilangnya dulu mirip kera juga. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Apakah saya percaya? Tentang Ini tentang pertanyaannya teori maksudnya evolusi itu sendiri. tentang teori evolusinya. Iya. Tentang teori evolusi ya. Gimana ya? Kalau menurut Ibu sendiri percaya nggak gitu tentang teori evolusi itu sendiri? Kalau ditanya percaya atau tidak tentang teori evolusi, saya percaya karena misalnya gini, para tokoh-tokoh yang mengemukakan teori tentang evolusi ini kan juga mereka tidak kucuk-kucuk langsung apa ya namanya? Bukan tidak. Mereka jadi gini, mereka melihat orang zaman dulu, kalau saya gini ya, menganggapnya orang zaman dulu itu kan, kalau misalnya dia melihat sesuatu, itu langsung dijadikan teori ya. Kayak misalnya dulu itu ketika pembagian kingdom ya, oh dulu Aristoteles itu hanya melihat, oh ya ada yang bisa bergerak, ada yang tidak bisa bergerak. Oh yang bisa bergerak namanya hewan, animalia, oh yang tidak bisa bergerak namanya tumbuhan. Atau plantae gitu ya, plante. Nah udah itu masukkan ke dalam si teorinya siapa namanya? Si Aristoteles itu, oh dulu tuh hanya ada 2 kingdom loh, animalia dan plantae saja gitu. Nah, saya percaya kan itu gitu. Kalau ditanya teori evolusi, percaya atau enggak ya, saya percaya apa itu namanya? Tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ada. Seperti itu. Ya, kan orang itu bebas mengemukakan, karena teori itu ini ya, balik lagi teori. Kita bisa saja melakukan sebuah penelitian dan mengemukakan teori baru misalnya gitu, bisa aja gitu. Teori itu tidak dapat dijadikan suatu hal yang saklek gitu ya. Karena bisa jadi teori itu sendiri tumbang kalau ada atau kalau muncul teori yang baru gitu. Kan teori evolusi juga sebelumnya ada teori abiogenesis, lalu teori-teori tokoh itu tumbang, terpatahkan oleh teori dari tokoh-tokoh biogenesis kayak gitu. Gitu sih kalau Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Menurut Ibu, apa itu adaptasi dan mutasi? Adaptasi itu kan itu ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sih paling. Kalau mutasi ya tadi perubahan dari susunan materi genetiknya gitu. Baik itu di perubahan susunan tingkat gennya, atau tingkat kromosom. Kayak gitu.
Oke, silakan dilanjut. Ya, ini ya. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yani. Oke, poin selanjutnya ya, Bu. Apakah Ibu beragama? Kalau Ibu beragama, coba disebutkan agamanya apa? Ya, saya beragama Islam. Apakah agama Ibu tersebut mendukung teori evolusi ini? Mendukung teori evolusi ya. Iya. Teori evolusi itu kan banyak ya. Nah, kalau teori evolusi yang berkaitan dengan nenek moyang manusia bertentangan. Bertentangan ya? Iya. Seperti itu. Karena dalam agama saya kan yang saya pelajari dan saya yakini nenek moyang bukan gimana ya, bahasa kita bukan nenek moyang. Nenek moyang itu apa sih? Artinya makhluk hidup yang pertama ya. Ya. Maksudnya manusia pertama, sorry, bukan makhluk hidup. Manusia pertama gitu. Karena dalam agama saya yang saya pelajarin, saya yakini manusia pertama ya, bukan makhluk hidup pertama. Manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Seperti itu. Itu aja ya, Bu ya? Iya. Poin selanjutnya, menurut agama Ibu, siapakah manusia pertama seperti menurut Al-Quran gitu? Adam. Adam. Poin selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Teori evolusi. Ya. Ya, Kalau tadi balik. bertentangan, alasannya apa? Teori evolusinya tuh maksudnya secara umum ya? Iya. Enggak, secara agama. Enggak, bukan, teori evolusi itu kan banyak ya. Dia ada yang berbicara mengenai biasanya kita pelajari itu ada yang berbicara mengenai, bahkan di teori evolusi aja ketika kita ingin mengajarkan ke anak-anak tentang teori evolusi itu juga dijelaskan teori asal-usul bumi dulu ya kan ya. Baru nanti setelah berapa miliar yang setelah terbentuknya bumi baru muncullah kehidupan itu atau asal-usul kehidupan seperti itu. Jadi maksudnya kalau secara itu tadi yang saya bilang sebelumnya, karena teori evolusi itu banyak. Kalau misalnya yang berkaitan mengenai nenek moyang manusia apa itu kan teori evolusi juga. Ya seperti apa itu kan saya belum pernah baca The Origin of Species full-nya sih kayak apa. Cuma dulu tuh saya waktu kuliah yang sama pelajaran evolusi juga, kita pernah diskusi juga. Jadi ini kan tokohnya dari ini ya, dari Darwin ya, yang menyampaikan tadi. Kalau evolusinya mengenai asal-usul manusia, itu bertentangan dengan agama saya, seperti itu. Tapi kalau yang lain, saya belum gali informasi lebih dalam, kayak misalnya hewan kan teori evolusi kan banyak ya, ada yang bilang burung finch, ada yang tentang jerapah, gitu, ada yang telur yang pakai kaldu air itu loh, yang pakai kaldu air terus pakai tabung yang bentuknya kayak angsa kayak gitu. Itu kan jangankan mereka ya, kita nyoba sendiri aja melihat langsung itu sesuai sama kayak teori gitu. Ketika kita melakukan percobaan menggunakan 2 toples, satu toples satu tutup, satu toples satu terbuka, ya memang benar kalau ada lalat yang masuk nanti dia yang akan menjadi larva kayak gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya ini kalau berbicara secara evolusi kan banyak. Kalau berbicara mengenai nenek moyang itu bertentangan. Tapi ketika yang lainnya sampai belum ada teori yang mematahkan teori yang saat ini ada, ya saya masih meyakini itu. Oh, berarti tergantung evolusinya ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang kan Ibu tenaga pengajar. Apakah teori evolusi itu masih layak diajarkan di sekolah? Yang diajarkan.
Masih sih menurut saya masih layak diajarkan, terlepas dari banyak pro dan kontranya ya. Kayak sejarah aja, kayak pelajaran sejarah aja. Dulu kita juga kan belajar sejarah, entah terlepas itu ternyata katanya sejarah yang kita pelajari diputarbalikan atau gimana ya, itu kan sudah berlalu. Nah, anak-anak ya perlu tahu itu, sejarah itu gitu. Sama halnya dengan evolusi. Evolusi itu kayak cerita sejarahnya versi biologi kan ya. Oh dulu tuh apa tuh namanya, asal-usul bumi seperti ini, kemudian kehidupan, terus dari kehidupan ada banyak teori-teori. Menurut saya sih untuk diajarkan perlu atau enggaknya ya perlu Perlu ya. untuk pengetahuan mereka gitu, biar anak tuh ya nggak kucuk-kucuk tahu ini sekarang kayak gini loh gitu. Poin selanjutnya, apakah apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Apa aja tadi? Zionisme. Yang pertama Zionis, terus Freemason, Freemason. ya, Oh, Freemason, terus Illuminati, Illuminati, terus dan Dajjal. Dajjal. Itu satu-satu ya? Iya. Satu ya. Kalau secara pengertian saya kurang tahu ya. Misal apa itu Zionisme? Ya, yang jelas kalau ada yang berimbuhan dengan emaknya berarti kan paham tertentu ya. Kayak gitu. Misalnya idealisme seperti itu. Cuman yang saya tahu ya. Jadi gimana ya? Ini tuh apa ya? Jadi kayak ada yang saya tahu kayak ada sebuah gerakan di dunia ini kayak macam tadi apa Freemason ya, Freemason terus Illuminati itu tuh kayak gerakan-gerakan gitu mereka. Dan yang saya lihat sepertinya Freemason itu kayak ada satu gerakan gimana ya? Kelompok lah. Jadi kayak ada kelompok-kelompok. Nah, salah satu kelompoknya itu adalah si Freemason itu. Saya lupa Freemason itu dari negara mana ya? Gitu. Nah, ada lagi nama kegiatan atau kelompok lain tuh nama sebenarnya sama Freemason itu juga berhubungan dengan Illuminati gitu. Misalnya kalau dibuatkan rangkaian kalimatnya kayak ada sebuah gerak apa ya gimana sih kelompok Freemason yang melakukan atau yang mempersiap gimana ya? Illuminati itu berhubungan juga kan sama Dajjal. Saya bingung ngomongnya. Apa Jadi maksud mereka Ibu, itu maaf Ibu, maksudnya organisasi bukan? Freemason. Apa Iya, itu sebuah Freemason organisasi. Oh, baik. Organisasi kayak kelompok gimana sih kelompok orang kayak kita kan kalau buat kelompok yang sesama pecinta kucing kayak gitu ya. Nah, kalau Freemason sama mereka yang kelompok ya bisa dibilang organisasi kali ya. Saya juga nggak tahu apakah ada struktur pengurusnya atau gimana karena kalau kita menyebutnya dengan organisasi berarti kan terstruktur, tapi sepertinya itu terstruktur karena itu gerakannya masif dan mendunia gitu ya. Ibaratnya kayak gerakan underground gitu, bawah tanah, diam mereka mempersiapkan Illuminati itu. Illuminati itu apa ya? Illuminati itu adalah sesuatu hal atau kegiatan kayak semacam apa ya? Penyambutan kedatangan si Dajjal itu gitu loh. Zionis. Nah, orang-orang yang menganut paham Zionis itu juga sama, mereka Illuminati juga. Biasa kan Zionis itu kaitannya sama Yahudi ya. Gitu. Saya nggak tahu sih apakah orang Yahudi udah pasti Freemason ataukah orang Freemason belum tentu Yahudi semua, saya nggak tahu. Yang jelas dia kayak atau gini, atau saya balik, apakah Freemason itu udah pasti Zionisme atau orang Zionisme itu udah pasti Freemason? Yang itu saya kurang tahu. Yang jelas 4 kata tadi itu saling berkaitan. Zionisme dengan Freemason tadi sama-sama melakukan Illuminati gitu. Nah, Illuminati itu apa? Illuminati itu ya tadi kayak semacam persiapan mengenai penyambutan Dajjal kayak gitu. Bahkan kan dia gerakannya bisa dibilang kayak organisasi deh kalau Freemason. Bisa dibilang dia gerakan apalagi kan yang berkecimpung dalam kelompok itu kayak macam Freemason, Zionis kan orang-orang yang berkuasa katanya ya. Saya juga nggak tahu ya daftar anggotanya siapa aja. Berkuasa di
di negaranya masing-masing. Mereka yang bisa megang kebijakan-kebijakan atau kekuasaan-kekuasaan. Kayak gitu sih. Oke. Oke, poin selanjutnya dilanjutkan Irna. Ya, untuk yang selanjutnya akan saya melanjutkan. Selamat sore, Ibu Lia. Iya, sore. Untuk selanjutnya, mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Serta berikan alasannya. Nggak ada yang jawaban 50-50, 50-50 ragu-ragu ya. Tadi, apa tuh jawabannya ya kalau untuk jawaban saya yang sebelumnya tadi? Kan teori evolusi banyak. Kalau teori evolusi yang berkaitan dengan nenek moyang gitu-gitu, saya tidak mendukung ya. Tapi kalau yang lain ya, sampai saat ini kan belum ada teori yang mematahkan untuk teori-teori yang ada. Ya saya masih mendukung. Ragu-ragu kali ya? Jawabannya ragu-ragu. Iya, kayaknya ragu-ragu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Tapi gimana tadi alasan kenapa evolusi masih dipelajari sampai saat ini ya? Iya, khususnya tentang masih evolusi manusia. khususnya tentang evolusi manusia. Alasannya ya? Alasannya mungkin ini kali ya alasannya kenapa masih dipelajari, yaitu kita perlu memberikan informasi kepada anak-anak atau menggali pengetahuan mereka gitu terkait teori evolusi seperti itu. Terlepas dari kita mendukung atau tidak mendukung ataupun ragu-ragu, menurut saya ya tetap harus diinformasikan gitu. Alasannya ya untuk sebagai pengetahuan sih, berarti pengetahuannya anak-anak kenapa masih tetap dipelajari. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain, khususnya peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Berikan jelasannya. Tadi apakah boleh menjelaskan suatu ilmu atau teori pada orang lain, khususnya peserta didik, yang bertentangan dengan agama yang kita anut? Oke, baik. Kalau apakah boleh kita menjelaskan tentang teori? Itu ya boleh, kan menjelaskan. Gitu. Terlepas dari kayak tadi saya ada yang tidak salah satu dari sekian banyak teori saya tidak mendukung yang teori ini misalnya gitu. Bukan berarti saya tidak, karena saya nggak dukung, objektif dong, subjektif ya berarti terhadap ilmu gitu. Saya tidak menjelaskan saja, nggak apa-apa, jelasin aja. Kan itu pengetahuan tadi. Kenapa tetap dimasukkan ke dalam salah satu KD ya karena ya memang peserta didik harus diinformasikan mengenai teori evolusi ini gitu. Tapi tetap dalam pembelajaran nanti ya kayak misalnya saya kurang tahu kalau misalnya di kitab lain atau di agama lain seperti apa, ya tetap tanamkan KI 1. KI 1 itu kan mengenai apa? Ketuhanan kan ya. Gitu. Kita kan belajar kan tidak hanya salah satu KI saja, tapi prakteknya kan memang harus keseluruhan KI seperti itu. Nah, balik lagi ke KI 1, jadi ketika dia menjelaskan tetap kita tanamkan terkait KI 1 tadi gitu ya, baik itu yang beragama Islam, kalau misalnya kita memang mengajari yang umum agamanya, ya tetap dibalikan lagi kepada kepercayaan agamanya masing-masing seperti itu. Karena kita kan apalagi yang beragama gitu ya, terlepas dari agamanya itu apapun, ya harus meyakini kepercayaan agamanya masing-masing seperti itu. Tapi karena saya mengajar di sekolah yang basicnya sekolah Islam ya, jadi saya nanti ya bukan nanti ya memang akan menerapkan atau menambah pemahaman lain yang berhubungan dengan KI 1 gitu. Khususnya misalnya dari Al-Qur'an seperti apa, ya dikaitkan juga. Jadi tetap dijelaskan intinya gitu sih. Iya, berarti boleh saja ya Bu dijelaskan Iya. peserta didik.
Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi manusia kepada peserta didik? Jadi cara Ibu menjelaskannya seperti apa? Cara jelasin ya. Saya sih sebenarnya kalau yang sudah saya lihat ya di modul gitu ya, tidak terlalu banyak ya di situ diungkit mengenai teori evolusi manusia. Paling tuh yang diungkit tuh asal-usul bumi, asal-usul kehidupannya dari paling teori Lamarck tadi kayak gitu. Terus yang pakai air kaldu ataupun leher angsa gitu ya. Makanya apa tuh namanya? Tapi kan itu kan ya yang membuat anak menarik dari teori evolusi itu apa sih? Paling kita belum mulai ngajar aja tahu-tahu baru pengantar misalnya tahu-tahu anak udah nanya, "Bu, Ibu percaya nggak Bu kalau nenek moyang kita kerahkan?" gitu ya anak-anak biasanya. Lama mau nggak mau apa tuh namanya? Kita harus menjelaskan versi kita gitu yang baik itu kita. Karena kalau saya pribadi kalau mengenai teori evolusi manusia ya, saya tidak terlalu paham gimana ya? Ya tahu sih tahu, tapi tidak menggali yang gimana-gimana banget gitu. Karena memang yang saya yakini kan ya udah sudah jelas di agama yang saya anut ya udah nenek moyang atau ya manusia pertama itu adalah Adam seperti itu. Paling nanti saya menjelaskan ya saya paparkan saja teori-teori yang ada mengenai teori evolusi manusia khususnya. Ya udah dipaparkan teori yang ada tahun sekian ini loh si bapak ini mengemukakannya ini kayak gitu. Saya paparkan aja semuanya nanti baru setelah sudah dipaparkan menurut teori seperti ini gini tokohnya ini baru saya apa namanya paparkan juga menurut agama seperti ini. Nah, anak kan sebenarnya kalau dia memang KI satunya dapat ya atau sudah tertanam di dalam dirinya keyakinan yang utuh ya udah mereka pasti bisa dapat menyimpulkan apa sih namanya? Menyimpulkan ya nenek moyang mereka sebenarnya siapa sih kayak gitu. Tapi kalau cara penyampaiannya tadi jelaskan aja nggak apa-apa teori yang ada nggak usah ditutup-tutupin gitu. Kalau saya ya, ya kalau menurut Darwin tuh ini loh gitu. Bahkan nanti ya saya akan bilang kalau saya belum baca full text fullnya buku dari Darwin atau tulisan Darwin mengenai yang menyatakan bahwa katanya Darwin bilang nenek moyang manusia itu kera gitu. Soalnya saya pernah lihat bukan cuplikan juga, karena kan yang ada sekarang itu kan yang beredar katanya potongan-potongan ya. Saya nggak tahu fullnya gitu. Nah kata teman saya dulu ya waktu belajar evolusi juga, sebenarnya di versi fullnya si Darwin itu ngomongnya nggak kayak gitu sebenarnya katanya kalau dilihat versi fullnya gitu. Saya belum lihat, saya belum baca. Jadi paling saya paparkan aja teori yang ada, ditambah juga dengan pengetahuan dari segi agama, pandangan dari segi agama mengenai teori evolusi manusia gitu. Itu sih paling. Ya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator, kepada Liswinta, dipersilakan. Wah, luar biasa ya penjelasan dari Ibu Lia. Sangat luar biasa Ibu penjelasannya. Sebenarnya format untuk wawancaranya hanya itu aja. Tapi barangkali Ibu Lia ingin menyampaikan sesuatu atau ada wawasan-wawasan penting yang ingin disampaikan. Boleh Ibu Lia silakan. Nyampein apa? Tentang kesimpulan dari evolusi yang kita bahas hari ini, boleh. Oh, kesimpulan ya? Apa ya? Kalau saya tadi emang jawabnya rada-rada ini sih emang ya. Saya nggak mengakui sih kalau rada muter-muter ya karena pertanyaan itu kan dia langsung plek ya langsung. Apakah Anda mendukung atau tidak mendukung teori evolusi gitu? Sementara teori evolusi itu kan apa dulu, yang mana dulu gitu. Ada banyak ya. Coba ada salah satu pertanyaan yang langsung khususnya evolusi manusia gitu ya. Ya paling ini aja sih. Saya mau sedikit sharing aja yang saya dapat dari dosen saya dulu ya.
Dulu tuh kita itu kalau belajar evolusi, jadi sampai sekarang kita nggak ada yang tahu itu jawaban argumen siapa yang benar. Teman saya, apa orang lain gitu. Jadi dosen saya itu sekarang udah pensiun sih ya. Jadi kalau ngomong tuh ciri khasnya ya udah kalau kita salah atau nggak tahu dikatain norak lo kayak gitu ya. Oh norak lo kayak gitu dia. Beliau orang Aceh, jadi logatnya ada Sumatera Melayunya banget gitu ya. Jadi kita tuh ya gara-gara di insecure pada masanya tuh dulu ya kalau dikatain dosen ini norak lo gitu. Nah termasuk ini nih evolusi. Pokoknya kalau evolusi udah beliau ngungkapin suatu pertanyaan terus langsung main tunjuk aja apa gimana kayak gitu, dan itu nggak boleh sama kayak gitu ya. Dan kalau yang setelah itu kan saya sama temen kadang suka diskusi ya sedikit ngomongin dosen itu gitu. Maksudnya dalam artian ya sebenarnya tadi sempat teman saya ada juga tuh yang ngebahas tentang emang masih penting ya dibahas mengenai teori evolusi gitu. Menurut saya sih kalau untuk di jenjang tingkat satuan pendidikan ya, kalau misalnya memang selama itu KID-nya masih ada di silabus kita gitu ya, kecuali kalau kita yang memang memegang kekuasaan penuh terhadap silabus tingkat satuan pendidikan itu, oh nggak usah, nggak penting, hapus aja gitu. Tapi selamanya memang masih ada, diajarkan aja nggak apa-apa. Terlepas dari kita mendukung atau tidak mendukung, diajarin aja semuanya. Terus nanti dipaparkan juga versi yang kita ketahui. Kayak gitu. Kan menjelaskan kan nggak apa-apa ya, menjelaskan. Nanti kalau terkait keyakinan ya balik lagi ke masing-masing seperti itu. Masing-masing. Iya. Gitu aja sih kalau dari saya. Soalnya paling ini sih coba aja baca buku tentang itu loh. Kalau yang manusia sebenarnya isinya random sih. Sapiens, tau nggak yang warna putih covernya? Yang Noval Yoah ya penulisnya. Atau yang tentang gen. Yang tentang gen. Di situ sebenarnya kalau bahkan kita pernah, saya dulu pernah tahun lalu berarti ya, saya pernah dulu anak kelas 12 untuk bedah buku itu, dibagi per kelompok. Itu tentang evolusi. Kayaknya itu lebih ke manusia purba, kalau sedikit yang ngebahas tentang manusia. Tapi kalau yang tentang gen, gitu, ya paling yang di buku itu sih paling kalau mau nambah-nambah info, di buku yang tentang gen itu. Ada kok versi Indonesianya. Ada lagi Bu Gitu. yang mau ditanya? Nggak ada kayaknya. Barangkali dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, ada yang ingin dipertanyakan kepada Ibu Lia atau ada yang kurang paham dari paparannya, silahkan. Oke, baiklah, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan atau waktu yang Ibu Lia sediakan untuk kami, yang siap untuk ada di wawancara kami. Terima kasih ya Ibu Lia ya. Iya, sama-sama. Maaf ya Terima kalau kasih. jawabannya kurang memuaskan. Ibu atas Baik. waktunya. Kami persilakan untuk Ibu Lia boleh mengundurkan diri dari aplikasi Zoom-nya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Iya, sore. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara kelompok kami, yaitu kehidupan, asal-usul kehidupan memang tidak mudah untuk diungkapkan atau dibuktikan, tetapi dengan adanya teori yang telah ada dengan alasan yang berbeda, walaupun belum dinyatakan benar, tetapi sudah dapat mendukung teori-teori yang lain. Dengan adanya teori evolusi, kita dapat mengetahui asal-usul kehidupan. Untuk memperoleh informasi yang tepat tentang asal-usul kehidupan, kita juga harus mempelajari teori-teori yang lain sehingga kita dapat mengambil sesuatu yang penting agar bisa dipadukan dengan teori yang kita anggap benar. Sekian kesimpulan dari kelompok kami.